Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mungkin kamu pikir bukan segalanya, tapi faktanya ia memengaruhi segalanya. Uang, ya, uang. Uang bukan segalanya, benar. Tapi tanpa uang, banyak hal menjadi sulit. Kesehatan terganggu, hubungan retak, mimpi pun hanya jati angan. Jadi, jika kamu pernah berpikir uang itu kotor, atau membicarakan uang itu tabu, maka inilah waktunya kamu mengubah cara pandangmu. Dalam 10.000 kata ke depan, aku tidak akan menceritakan dongeng. Tidak ada cerita fiksi, yang ada adalah kenyataan. Bagaimana orang bangkit dari keterpurukan finansial, bagaimana seseorang keluar dari utang ratusan juta, dan bagaimana kamu juga bisa meraih kebebasan finansial kalau kamu tahu caranya. Skrip ini ditulis untuk kamu yang ingin mengubah hidupmu. Untuk kamu yang capek jati budak gaji, untuk kamu yang ingin pensiun muda, atau minimal tidur tenang tanpa dikejar tagihan. Ini bukan soal jati kaya raya, ini soal punya kendali atas hidupmu. Mari kita mulai. Pertama, mindset finansial. Banyak orang mengira bahwa kekayaan dimulai dari penghasilan, padahal semuanya dimulai dari cara berpikir. Mindset kita menentukan bagaimana kita melihat uang, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita merespon tantangan finansial. 1,1 Perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin. Orang miskin berpikir soal pengeluaran. Orang kelas menengah berpikir soal pendapatan. Tapi orang kaya berpikir soal aset dan pertumbuhan. Inilah perbedaan mendasarnya. Orang miskin cenderung menghindari risiko, lebih memilih zona nyaman, dan tidak berani mencoba hal baru. Orang kaya justru belajar dari kegagalan, memanfaatkan peluang, dan membangun kebiasaan finansial positif sejak dini. Contoh, orang miskin berkata, "Saya tidak mampu membelinya." Orang kaya berkata, "Bagaimana saya bisa menghasilkan uang untuk membelinya?" Perhatikan perbedaan pola tanya itu. Kalimat pertama adalah penutup. Kalimat kedua adalah pembuka peluang. 1,2 Keyakinan batin soal uang. Banyak orang gagal secara finansial bukan karena kurang cerdas, tapi karena memiliki keyakinan negatif tentang uang. Uang adalah sumber kejahatan. Orang kaya itu serakah. Saya bukan orang yang bisa kaya. Keyakinan seperti ini secara tidak sadar menciptakan sabotase batin. Kamu mungkin bekerja keras, tapi selalu kembali ke titik nol karena secara bawah sadar, kamu merasa tidak layak untuk sukses. Solusinya, ubah keyakinan. Katakan pada diri sendiri, uang adalah alat. Saya bisa menggunakannya untuk hal baik. Saya layak hidup berkecukupan. Saya bisa belajar dan tumbuh secara finansial. 1,3 Mental block tentang uang. Mental block adalah penghambat tak kasat mata. Contohnya, takut investasi karena takut rugi. Gengsi memulai usaha kecil karena takut diolok-olok. Merasa malu bicara uang dengan pasangan sendiri. Semua ini bisa menghancurkan potensi keuanganmu. Maka langkah pertama adalah sadari dan akui hambatan mentalmu. Kemudian pelan-pelan, ubah narasi di kepalamu. Kedua, perencanaan keuangan. Setelah mindsetmu benar, saatnya membangun pondasi. Dan pondasi itu bernama perencanaan keuangan. 2,1 Membuat anggaran pribadi. Banyak orang gagal mengelola uang karena tidak tahu kemana uang mereka pergi. Kamu perlu membuat anggaran, atau yang biasa disebut budgeting. Gunakan rumus sederhana. 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan investasi. Atau bisa juga dengan metode zero-based budgeting. Setiap rupiah dari penghasilanmu sudah punya tujuan. 2,2 Menentukan tujuan keuangan. Tujuan keuangan adalah motivasi. Tanpanya, kamu seperti kapal tanpa arah. Contoh, dalam 6 bulan, punya dana darurat 10 juta rupiah. Dalam 3 tahun, bisa DP rumah. Dalam 10 tahun, punya passive income dari properti. Buatlah tujuan SMART, specific, measurable, achievable, realistic, time-bound. 2,3 Dana darurat dan asuransi. Dana darurat jaring pengaman. Tanpanya,
kamu bisa jatuh dalam utang saat ada krisis. Jumlah ideal 3-6 bulan pengeluaran. Simpan di rekening terpisah, mudah diakses tapi tidak bisa diganggu. Selain itu, miliki asuransi dasar, BPJS Kesehatan, asuransi jiwa jika kamu punya tanggungan, asuransi kesehatan tambahan jika mampu. Ketiga, pendapatan dan penghasilan tambahan. Mengatur uang itu penting, tapi menambah penghasilan juga tak kalah penting. Karena jujur saja, hidup makin mahal, harga naik, kebutuhan bertambah. 3,1 Strategi menambah income. Beberapa cara menambah penghasilan. Freelance, menulis, desain, programming, jualan online, produk fisik, digital, afiliasi, komisi dari promosi produk, konten, YouTube, TikTok, Instagram. Pilih yang sesuai skill dan waktumu. Jangan buru-buru, tapi juga jangan menunda terus. 3,2 Bangun skill bernilai jual. Skill senjata. Zaman sekarang, skill digital sangat dibutuhkan. Menulis konten, editing video, desain grafis, web development. Kabar baiknya, banyak yang bisa dipelajari gratis di YouTube, blog, bahkan TikTok. 3,3 Bisnis sampingan dan ekonomi digital. Kamu tidak perlu langsung keluar kerja. Mulailah dari sampingan. Validasi ide. Lihat pasar. Baru kemudian, jika stabil, kamu bisa full time. Contoh, jasa print on demand, dropshipping, bikin e-book, kursus online. Keempat, utang dan pengelolaannya. Utang bisa jadi alat, tapi juga bisa jadi racun. 4,1 Utang produktif vs konsumtif. Utang produktif menghasilkan uang modal usaha, properti. Utang konsumtif habis dipakai handphone, liburan, gaya hidup. Sebelum utang, tanya dulu, apakah ini akan menambah nilai keuangan saya? 4,2 Strategi melunasi utang. Metode snowball. Cara kerja. Pertama, buat daftar utang dari nominal terkecil ke terbesar. Kedua, fokus lunasi utang terkecil dulu, sambil bayar minimum yang lain. Ketiga, setelah satu lunas, pindahkan fokus ke utang berikutnya. Metode ini efektif karena memberikan efek psikologis menang. 4,3 Bahaya kartu kredit dan pinjaman online. Kartu kredit alat, bukan gaji tambahan. Pinjol solusi darurat, bukan kebiasaan. Jika tidak hati-hati, kamu akan terjebak dalam lingkaran minimum payment dan bunga mencekik. Kelima, investasi untuk pemula. Investasi adalah cara mengembangkan uang, tapi bukan cara cepat kaya. 5,1 Jenis-jenis investasi. Emas, aman, cocok untuk pemula. Reksadana, dikelola manajer investasi, cocok pemula. Saham, potensi tinggi, tapi perlu belajar. Properti, butuh modal besar, tapi stabil. Pilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu. 5,2 Risiko vs keuntungan. Semua investasi ada risikonya, tapi risiko bisa dikurangi dengan ilmu. Keuntungan jangka panjang lebih baik daripada menabung saja. Jangan investasi karena ikut-ikutan. Lakukan riset, pahami produk. 5,3 Prinsip dasar investasi. Investasi bukan spekulasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Mulai kecil, mulai sekarang. Lebih baik konsisten daripada besar tapi jarang. Keenam, kebebasan finansial. Kebebasan finansial saat kamu tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena asetmu sudah cukup menghasilkan. 6,1 Apa itu financial freedom? Bukan soal jadi miliarder, tapi bisa memilih pekerjaan yang kamu suka. Tidak panik saat kehilangan income, punya waktu untuk keluarga dan diri sendiri. 6,2 Jalur menuju financial freedom. Pertama, bangun mindset positif. Kedua, atur pengeluaran. Ketiga, tambah penghasilan. Keempat, lunasi utang. Kelima, bangun aset dan investasi. Semua itu butuh proses, butuh waktu, tapi bisa dicapai oleh siapa saja. 6,3 Hidup sesuai tujuan, bukan tekanan. Uang adalah alat. Gunakan untuk hal yang membuat hidupmu lebih bermakna. Membantu orang lain, membangun keluarga yang sehat, membesarkan anak yang berkarakter.
melayani Tuhan dan sesama. Ingat, kamu tidak harus jadi orang paling kaya, tapi kamu bisa jadi orang yang paling bertanggung jawab dengan uangmu. Mulailah dari apa yang kamu punya. Pelajari, atur, tingkatkan, investasikan. Karena pada akhirnya, uang bukan soal angka, tapi soal pilihan. Apakah kamu akan terus hidup diburu tagihan, atau kamu memilih membangun jalan menuju kebebasan? Hidup ini terlalu singkat untuk terus stres soal uang. Saat kamu kuasai uangmu, kamu sedang mengambil alih kendali hidupmu. Dan itulah yang sesungguhnya disebut merdeka. Kuasai finansialmu, kuasai hidupmu.